Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kebohongan. Kemarin penulis terangkan al-iftira itu memiliki 3 makna. Al-kadhib, wasyirik, wad-dulm. Dusta, syirik, dolim. Kemudian kemarin juga telah kita baca. Bentuk kedustaan itu mengadakan kebohongan atas Allah. Seseorang berkata tentang Allah, tentang sifatnya, tentang agamanya, tanpa ilmu, maka itu termasuk kebohongan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Kemudian masuk pada poin yang kedua. Wa min suwari tadbiqati hadil qaidati. Di antara bentuk penerapan kaidah ini, ma yaf'aluhu ba'dul wadha'in lil hadis fi qadimi zaman wa hadisihi. Alladzina yukadzibuna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaftaruna 'alaihi. Apa yang dilakukan sebagian pendusta. Jadi orang-orang rendahan yang memalsu hadis. Memalsu hadis. Memalsu hadis itu mengatakan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi tidak berucap. Baik pada masa terdahulu ataupun masa sekarang. Dan ini saudara yang saya hormati banyak sekali. Apalagi dari kalangan orang-orang sufi, orang-orang kuburi. Mereka menyampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di mana ini? Oh, ketika kami tidur, kemudian bermimpi ketemu dengan Nabi, Nabi mengatakan seperti itu. Kacau, rusak. Saudara yang saya hormati, berdusta atas Nabi, mengadakan kebohongan atas Nabi SAW. Kemudian imma li girdin huwa bizamihim, tujuannya itu menurut anggapan mereka hasanun, perkara yang baik. Seperti katarghibi wa tarhibi, seperti penyemangat amal. Penyemangat amal seperti ancaman berkaitan dengan satu amal. Supaya orang semangat mengamalkan satu amalan, bikin hadis palsu. Wah, ini berbahaya sekali.
Berbahaya sekali. Lawang kadang bukan amal ketaatan, ngopi, bikin hadis tentang kopi. Siapa yang dalam tenggorokannya itu ada bekas sisa kopi, Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Makanya yen ngopi sing kental katanya. Sukanya ngopi, bikin hadis tentang kopi. Terkenal itu. Kalau orang sukanya apa, nanti biasanya bikin hadis palsu. Bikin hadis palsu. Kembalinya kebanyakannya kepada orang-orang sufi kuburi itu. Auli agrodin sia-siatin. Atau kalau enggak, karena tujuan politik. Bikin hadis palsu. Karena tujuan politik. Tujuan politik supaya orang cinta kepada bangsa dan tanah air. Hubul waton minal iman. Apa ada hadisnya? Kalau secara tabiat, setiap kita mesti cinta kepada kampung kelahiran. Itu sudah maklum kok. Rasulullah SAW sendiri kepada kota Mekah cinta. Tapi kalau hubul waton minal iman. Saudara yang saya hormati, tujuan politik nasionalis misalkan. Atau karena tujuan madhabiyah. Tujuan madhabi. Madhab. Atau karena tujuan tijariyah. Komersil dagang. Contohnya tadi, bakul kopi, bikin hadis tentang kopi. Bakul terong, bikin hadis tentang terong. Siapa yang makan terong mentah? Wah, keutamaannya demikian-demikian. Wal iyadu billah. Kama waqa'a dzalika walil asifi mundu azminatin mutatawilatin. Sebagaimana yang terjadi dan yang membuat kita sedih itu berlalu dalam kurun waktu yang sangat panjang. Makanya bedanya Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan hadis enggak sembarangan. Ketika mereka menyampaikan hadis diterangkan, itu semenjak zaman tabi'in. Sebagaimana ya diriwayatkan dari seorang tabi'in. Dahulu itu orang ketika mendengar hadis terima. Baru ketika muncul pemalsuan hadis, samulana rijalakum. Coba sebutkan siapa pembawa hadis itu? Ditanyakan kepada ahli bid'ah, mereka tidak menyebutkan perawi hadisnya. Persis seperti di masa sekarang. Qala Rasulullah SAW. Di mana Rasul berkata? Di kitab apa? Enggak. Pas kami lagi ngimpi, tidur, itu Rasul ngomong seperti itu. Turumu kurang miring. Ya. Rusak akhirnya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah setiap membawakan hadis hadasana. Saya kemarin itu kapan itu ada anak yang anak itu sampai digelari Al-Hafidh. Kalau Al-Hafidh di bidang hadis itu sudah hafal sekian ribu hadis beserta dengan sanad-sanadnya. Jadi cuma disebutkan ini, lanjutnya apal. Siapa yang menjaga seperti itu? Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Saudara yang saya hormati, membuat kita sedih itu berlalu dalam kurun waktu yang sangat panjang. Makanya hati-hati. Kalau kita suka nge-share misalkan ada hadis, yang hadis itu kita belum pernah dengar, kelihatan asing di telinga kita, cek dulu. Kalau nggak mampu, tanya kepada orang yang paham. Mas, hadis ini benar apa salah ini? Hadis ini sahih apa enggak? Saudara yang saya hormati, seperti itu. Walau ista'ara kullu man yada'ul haditha ala Nabi SAW annahu min jumlatil muftarin wa annahu la yufliha lan yufliha sa'yuhu bal huwa khaib kama qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa qad khaba man iftara. Kalau misalkan setiap orang yang memalsu hadis kepada Nabi itu menyadari kamu berucap tentang Nabi sementara Nabi tidak berucap, berarti kamu termasuk muftarin, pembohong, pendusta kamu. Kalau misalkan dia menyadari berbohong atas nama Nabi, lan yufliha sa'yuhu, usahanya itu tidak akan mengantarkan kepada keberuntungan.
Bahkan dia termasuk orang yang merugi. Jamaah hormati, luar biasa nanti. Sebagaimana kata Allah, waqad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang mengadakan kebohongan. La arwa'a katsirun min haula'i an ghaibihim. Sungguh akan menjaga kebanyakan dari mereka ini dari penyimpangan mereka. Wis rawani saya. Wis rawani. Walaupun mungkin begitu kalau zaman sekarang kan kebohongan orang itu semuanya gampang dilacak. Gampang dilacak. Sampai bahasa orang jejak digital sangat kejam. Kamu dulu ngomong ini toh? Ya. Nanti sekarang ketahuan itu. Kayak ada orang, ya, di negeri kita ini dianggap tokoh terkenal. Ketika ditanya bagaimana ulang tahun itu murtad. Selamat murtad. Masih ada rekamannya. Tapi sekian waktu, DED ulang tahun coba. Saudara yang saya hormati, kalau seorang dahulu membawakan hadis-hadis yang palsu, kemudian dia sadar, oh ternyata nggak akan beruntung, tobat dia. Kalau misalkan sudah ada rekaman, saya berlepas diri dari apa yang dahulu saya ucapkan, saya sudah bertaubat. Nanti la'ar awa katsirun min haula'i an ghayyihim. Wala yanfa'uhu ma yadunnuhu qasdan hasana. Karena kalau sudah hadis palsu, itu nggak memberikan manfaat kepadanya, apa yang disangka, loh sepenting lah tujuannya apa. Sepenting lah niatannya baik, qasdan hasana. Jamaah hormati, niat yang baik belum cukup. Belum cukup. Di masa Abdullah bin Mas'ud, ada orang di masjid bikin lingkaran. Masing-masing membawa kerikil, dipimpin satu orang, pemimpinnya itu memimpin cara berzikir. Halilu mi'ata marah. Hayo talil 100 kali. Kerikilnya dihitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdullah bin Mas'ud melihat yang seperti itu ditegur dengan keras. Alangkah cepat kalian tinggalkan agama Muhammad. Saya jamin kalau kalian menghitung kesalahan kalian akan beruntung. Dibandingkan dengan seperti itu nggak ada contohnya. Apa jawaban mereka? Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa jawaban beliau? Betapa banyak orang yang niatan baik nggak akan sampai kepada kebaikan. Walaupun alasannya, lo hadis dhaif kok mbok bawakan. Oh niatan kami baik. Kalau zaman dahulu, jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu kalau di masjid-masjid biasa membawa kitab Fadailul A'mal, fadilah amal. Ternyata hadis-hadis dalam fadilah amal itu ada yang palsu, ada yang jamaah hormati lemah, ada yang sangat lemah. Ketika ditegur, loh kan ini untuk penyemangat amal. Ben, dihapusi sepenting saya semangat kepada kebaikan. Kan niatan kita baik. Belum cukup. Karena kebohongan kamu atas Nabi, kamu termasuk muftarin. Yan lan yuhli hasa'yuh. Usaha kamu itu tidak akan membawa kepada keberuntungan selamanya. Saudara yang saya hormati, walaupun niatannya baik, belum cukup. Fa inna maqama syariati adimun wa janabaha masonun wa muhtaramun. Waqad akmalallahu dina. Fala yahtaju ila hadisin maudhu'in wa muhtalik. Ya, karena kedudukan syariat itu sangat agung. Syariat itu sangat agung. Kemudian sisi-sisi syariat itu masonun muhtaram. Terjaga, dimuliakan. Perkara syariat itu terjaga, dimuliakan. Terjaga, dimuliakan. Dan sungguh Allah telah sempurnakan agama. Gak butuh kepada hadis palsu. Hadis yang dibuat-buat. Gak butuh. Lawang yang sahih saja sudah cukup kok. Sampai ada ulama. Seingat kami Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ketika beliau membawakan catatan terhadap doa dan dzikir yang ditulis oleh Syekhul Islam. Kalau nggak salah Ibnu Qayyim itu. Kalau nggak Ibnu Qayyim. Itu kasih catatan.
Siapa yang mengamalkan doa dan zikir yang sahih, sudah cukup. Sudah cukup. Tidak perlu dengan mengambil sesuatu yang diada-adakan. Tapi lihat orang sekarang. Kalau dikasih hadis yang sahih. Kowe kok besengut ngono apa to, Mas? Kabutan nyarutang. Rasul sudah kasih doa itu. Kalau seseorang berat misalkan membayar utang. Ini. Ya Allah cukupi aku dengan yang halal dari yang haram misalkan. Sudah ada doanya. Kadang gak semangat mengamalkan. Padahal yang ngomong Nabi. Kalau Nabi berbicara itu wahyu. Pasti apa yang beliau sampaikan itu membawa kepada kebaikan. Tapi kalau ada seorang tokoh, Mbuh Habib, Mbuh Kiai. Lah ngapa Mas? Wah kula niku utange kathah ngene rene. Amalno amalan sing iki tak entuk saka guruku. Apa itu? Kamu baca ayat ini nanti sekian kali, kadang sampai ribuan. Saben dina amalno itu nanti nanti akan hilang kesusahan. Sikap dia langsung qabil tu ijazah tahu. Tak tompo ijazah. Semangat itu. Lah ini bermasalah. Kalau agama kita sudah sempurna, semua sisi syariat itu terjaga dan dihormati. Cukupkan dengan dalil yang sahih. Cukupkan dengan dalil yang sahih. Ya. Tapi sekali lagi orang nggak kayak gitu ya. Kalau ada misalkan dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya, lebih semangat. Lebih semangat. Wah ini nih. Siapa yang membaca sholawat ini sekian ribu, nanti dia akan dapatkan ini dan itu. Waliyadzubillah. Nggak ada teladannya, nggak ada contohnya. Kadang bersumber dari hadis palsu, malah diterima. Kedudukan syariat itu sangat agung. Allah telah sempurnakan. Nggak butuh kepada hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat. Walaisat syariatun tilkallati tubna alal kadib. Dan bukan termasuk syariat yang dibangun di atas kebohongan. Dibangun di atas kebohongan. Nggak masuk syariat. Alaman. Lalu syariat itu dibangun di atas apa? Di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dibangun di atas kebohongan. Makanya Islam itu agama yang sangat-sangat ilmiah. Kalau ngomong ini halal, ini haram. Kalau ngomong ini baik, ini buruk. Sudah ada kok dalam Quran. Sudah ada dalam hadis diterangkan. Kalau enggak, kok Quran enggak bahas? Kemungkinan pertama itu memang tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Kemungkinan yang kedua memang itu hanya perkara duniawi yang tidak penting. Kalau satu perkara yang pokok apa ada coba? Enggak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ma faratna fil kitab, kata Allah kami tidak alpakan satu perkara pokok pun di dalam Al-Quran. Nanti bahas apa lah? Bahas apa? Pembahasan orang misalkan masalah pekerjaan. Sudah ada pokok-pokoknya. Sampai kemarin kita baca kalau orang masuk pasar. Jangan masuk pasar kami kecuali dia paham fikih. Itu sudah ada pembahasan. Masalah politik. Walaupun ketika orang-orang. Islam kok rembukan politik. Memang politik itu gak ada pembahasan dalam Islam? Ada. Ada pembahasan dalam Islam. Sampai bahasanya orang dari kasur sampai sumur sampai apa lagi? Kantor semuanya. Zaman dahulu pun ada orang Yahudi yang iri dengan mengatakan ya Salman allamakum nabiyukum kulla syai'in hatal hira'ah. Salman nabimu apa diajari. Sampai urusan masuk WC. Coba apa ada tuntunan sesempurna sesekomplit dalam Islam. Walaupun bagi kalangan tertentu ngakunya muslim, tapi dibatasi sesuatu yang sempurna. Itu pembodohan. Mereka kadang kalau ngaji itu, pokoknya nggak Yasin, tahlil, sholawat, apalagi coba. Nyanyi-nyanyi, baru ya apa? Dilatih kuburan. Perkaranya itu seputar itu tok. Seakan-akan Islam itu hanya urusan seperti itu. Lah sehingga banyak kaum muslimin yang bodoh. Ini tidak pun ini pengawasan. Pengawasannya yasinan tahlilan tok.
Seakan-akan nggak ada syariat yang lain. Itu pun ternyata tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa minal mu'sib an yuroli sukil ahadisi dhaifati wal makdubati rawajun fi hadal asri biwasitatil internet. Ya, biwasitatil intaronat. Termasuk yang bikin kita sedih. Kita akan lihat di pasar hadis-hadis lemah, hadis-hadis yang dusta laris di masa sekarang dengan wasilah internet. Loh, sekarang kan begitu. Kadang orang yang nggak paham, ada kiriman hadis, wah cocok ini. Akhirnya langsung tek kirim lagi ke yang lain. Kirim lagi ke yang lain. Apalagi dikasih embel-embel. Jangan diamkan kebaikan ini dalam dirimu. Bagi kepada orang lain. Lawang hadis lemah, hadis palsu. Saudara yang saya hormati, suruh bagi. Suruh membagikan kepada orang lain. Terus laris di pasaran. Kayak lama kita kasih contoh. Ada orang mengatakan tata cara mandi menurut Islam. Menurut Islam. Katanya kalau mandi menurut Islam itu pertama dari kaki disiram dulu. Kemudian nanti ke mata kaki. Kemudian naik terus. Jadi pendinginan dari bawah. Nanti asap itu kemebul dari atas. Orang meledak. Tapi coba kamu langsung ke ujung dasi itu. Wah sudah panasnya akhirnya di dalam tubuh kamu meledak. Jadi penyakit kanker macam-macam katanya. Saudara yang saya hormati coba lihat. Ketika dia mengatakan tata cara mandi menurut syariat. Ada hadisnya? Enggak ada hadisnya. Tapi itu tadi laris. Ya ini kita yang harus sedih. Makanya nasihat ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Albani. Dan ulama-ulama yang semasa dengan beliau. Di masa sekarang itu. Termasuk yang harus digalakkan. Tasfiyah wa tarbiyah. Pendidikan. Yang keduanya pemurnian. Pemurnian. Ayat dimurnikan dalam hal apa? Tafsir. Karena orang kadang seenaknya sendiri menafsirkan ayat. Menafsirkan ayat. Kalau hadis dimurnikan dalam hal apa? Riwayat wa dirayat. Riwayatnya. Riwayatnya. Walhamdulillah Allah bangkitkan ulama-ulama. Ya. Sampai kemarin itu saya dapat kiriman ada ulama di masa sekarang itu yang bisa merangkum hadis sahih itu dalam satu kitab. Jadi kalau Quran, ini Quran, hadis, ini hadis. Kalau dahulu kan cuma Bukhari, Muslim misalkan. Tapi sekarang itu ada usaha ulama yang ngaji hadis. Oh ini hadis. Sudah terkandung padanya hadis yang sahih. Ini luar biasa ini. Penjagaan mereka dalam hal ketika ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Tasfiyah wa tarbiyah. Demikian pula aurasail jawal. Kalau enggak seperti itu, enggak lewat internet, itu lewat telepon seluler. Telepon. Wah, gampang sekali. Fal yatakil abdu rabbah wa la yansuranna syai'an yunsabu ila nabi sallallahu hatta yatathabbata min sihatihi anhu. Maka nasihat penulis, hendaknya seorang hamba itu takut kepada Allah. Jangan menyebarkan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sampai dia cek. Iki riwayat siapa? Wong sing ngomong itu misalnya Kuburiyun Gedabrus itu. Itu tadi. Wah, tribane kita ini ganjarannya gede. Lah ngopo? Kita kan penghobi kopi. Penghobi kopi. Wah, aku jadi semangat ngopi ini. Lalu kalau siapa yang dalam perutnya ada jelogrok kopi. Wah, sudah. Jadi kalau ngopi misalkan yang enggak ada apanya, enggak ada CT-nya itu, moh hadisnya ono jelogrok kopi ini katanya. Saudara yang saya hormati, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit share. Sementara dia tidak mengetahui kesahihan hadis. Kesahihan hadis. Hati-hati.
Apa yang kita lakukan kelak Allah akan mintai tanggung jawab. Kelak Allah akan mintai tanggung jawab. Apalagi nanti malam Suro. Kadang banyak itu berseliweran. Ini sudah Dzulhijjah. Sebentar lagi nanti Muharram. Siapa yang puasa tanggal 1 menghidupkan tanggal 1 keutamanya ini dan ini. Siapa yang puasa pas wetone nanti dapat keutamaan ini dan ini. Puasa weton di bulan Muharram. Coba cek hadisnya. Ternyata nggak ada. Dan saudaraku yang saya hormati yang menjadikan kita sedih. Ternyata di masa sekarang itu hadis Nabi. Malah kadang orang nggak semangat. Lawang kadang orang itu nge-share ucapan Allah hadis Nabi dibandingkan dengan ucapan manusia. Lebih bangga ucapan manusia itu. Wow, ini yang ngomong itu salam hebat. Mario Teguh. Itu neng kamare kasih. Ya. Nggak ada di kamare tulisi ayat, tulisi hadis misalkan. Walaupun memang nggak ada salafnya. Mobil apa-apa dikasih tulisan-tulisan ayat maupun hadis nggak ada. Tapi kalau penyemangat memang sebagian ada riwayat. Tapi saudara yang saya hormati, kenapa orang lebih cinta seperti itu? Wong seperti itu saja ada pembahasan, dinasihati, lebih baik kalamullah, lebih baik ucapan Nabi. Apalagi bukan ucapan Nabi disandarkan secara dusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luwih parah. Wallahu ta'ala alam, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, wa min suwari tadbiqatil hadil qaidatil qur'aniyatil karimati al musyahadati fil waqi. Kemudian di antara bentuk penerapan kaidah Quran yang mulia yang disaksikan dalam realita. Maya qa'u min ba'dihim walil asibi syadid. Apa yang terjadi pada sebagian mereka yang kita sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Asif asyadid. Min dulmin wa baghyin ala ikhwanil muslimin. Dari kedoliman, dari tindakan melampaui batas kepada saudara muslim. Dolim saudara muslim. Melampaui batas kepada saudara muslim. Wahadalahu asbabul kathirah. Sebabnya sangat banyak. La'alla min abroziha. Mudah-mudahan itu yang paling nampak sebabnya al-hasad. Wal iyadan billah. Hasad. Apa itu hasad? Hasad itu sekedar melihat saudaranya mukmin mendapatkan nikmat dia tidak suka, itu sudah disebut hasad. Sudah disebut hasad. Makanya kalau orang pengen sempurna keimanannya, yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Suka untuk saudaranya dari kebaikan sebagaimana dirinya suka untuk dirinya. Seneng mas, usaha lancar. Iya. Ya kalau begitu saudara kamu usaha lancar, kamu seneng. Seneng mas, sehat. Iya. Berarti kalau saudara kamu sehat, ya seneng. Hasad ini merupakan kedoliman, tindakan melampaui batas. Itu paling besar sumbernya adalah hasad. Wa tam'u fi syai'in min lu'anatid dunya. Atau kalau enggak, ketamaan pada sesuatu dari keburukan-keburukan duniawi atau selain dari itu dari sebab. Yang kedua, orang dolim melampaui batas, sumbernya tamak urusan dunia. Tamak, rakus. Ya, orang kalau sudah rakus, wah wes. Rakus kepada perkara dunia, jabatan. Sudah, nanti parah sekali. Wa ya'dumul atabu hainama yulbisu ba'dun nas sani'ahu labusaddin. Kemudian menjadi lebih berat lagi. Jadi urusannya menjadi besar. Ketika dipakaikan sebagian manusia perbuatannya itu dengan pakaian agama. Wis hasad gawake dalil. Bawakan dalil, ning dalile palsu. Lawang hasad bawakan dalil sahih, tidak pada tempatnya. Itu sudah keliru kok. Ya. Tamak kepada dunia dibawakan dalil. Wah sudah parah. Liyubari robbidalika fa'la tahu untuk membenarkan apa yang mereka lakukan.
fil wasayati bi fulan. Contohnya dalam pengaduan dengan fulan. Mengingatkan fulan setara melampaui batas ataupun permusuhan. Nganggo dalil. Sudah hasad, tamak, bawakan dalil. Itu untuk membenarkan. Oleh ini ki. Oleh ini ki. Kayak dulu itu sempat ramai tentang apa? Jadi dolim kepada orang yang dolim itu sodakoh katanya. Dolim kepada orang yang dolim, sodakoh. Lah kok sodakoh? Kalau orang berbuat dolim kepada kita, kita balas semisal, boleh. Atau bahasanya, sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Lah nggak bisa no. Orang sombong kita sombong lagi, berarti podo no. Saudara yang saya hormati untuk membenarkan apa yang dilakukan. Kan kadang orang menyadari satu perkara itu salah. Kalau nggak ada dalil, itu dia bisa segera bertobat. Tapi kalau dikuat, ora apa-apa ngono kuwi dalile sahih. Wah, tambah ndelodro. Tambah ndelodro itu. Orang misalkan maling. Kalau dia tidak mengetahui tentang ternyata maling itu haram. Dia ada kesempatan bertobat. Tapi kalau maling dikasih dalil. Kamu mencuri itu lebih baik daripada misalkan kayak kemarin Habib itu kan ngomong kayak gitu. Ini menurut hadis Nabi SAW. Mencuri itu lebih baik daripada ini. Kan ada salah satu dari mereka di tokoh nyolong kotak infak. Nyolong uang dalam kotak infak. Itu mencuri itu lebih baik daripada misalkan merampok atau apa. Dibawakan dalil. Itu kalau orang punya kemaksiatan dibawakan dalil tambah semangat. Isi nyolong loh. Isi. Lah kenapa nyolong? Alhamdulillah daripada ngerampok. Alhamdulillah itu. Dibawakan dalil. Rusak kok. Rusak. Kalau orang menerangkan misalkan. Penerangannya kurang pas. Syirik dengan dosa besar medeni ndi mas? Medeni syirik. Tapi dosa besar ya medeni. Tapi kalau nggak dikasih penjelasan, dosa besar ya medeni. Nanti misalkan dia suka berzina, ditegur ke seneng zina. Sepenting kan ora syirik. Sepenting kan ora syirik. Nanti orang tetap di atas kemaksiatan. Bahaya sekali ini. Allah Ta'ala alam, saudara yang saya hormati, ini termasuk musibah. Kemudian, walaqad waqaftu ala katsiri minal qisas. Minal qasas. Fi hadal babi minhal qadim wa minhal ma'asir. Dan sungguh aku akan persembahkan banyak dari kisah-kisah dalam bab ini. Baik yang terdahulu maupun kekinian. I'tarafa ashabuha biha. Yang kadang pelakunya itu mengakui. Yang kisah itu menjadikan tudammil qalba. Hati itu berdarah-darah. Kisah itu menjadikan hatinya sudah nangis, remuk, hancur. Ya. Bisa babimma dakuhu min akibati iftiraihim wa dulmihim li ghairihim. Karena sebab dari kebohongan kedoliman. Ada kisah-kisah, penulis bawakan nanti 3 kisah. Orang kalau dolim, berani mengadakan kebohongan, bikin fitnah, kesudahannya itu nanti tidak akan baik. Tidak akan baik. Tapi kata beliau, aktafi min dalika bisalah satil mawaqif. Maka aku cukupkan dengan 3. Supaya nanti orang bisa mengambil pelajaran. Pertama, kisah tentang al-mutawakkil. Mutawakkil ini al-khalifatul Abbasi. Khalifah dari Bani Abbas. Masuk kepadanya Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani. Berkata, ya Amirul Mukminin, ma ru'iya a'jabu min amril wathiq. Wahai Amirul Mukminin, tidaklah dilihat sesuatu yang menakjubkan dari perkaranya Wathiq. Jadi nggak pernah. Wathiq ini termasuk saudara daripada Al-Mutawakkil, khalifah sebelumnya. Khalifah Al-Wathiq ini kejem sampai pendapatnya itu nyeleneh. Siapa yang meyakini Quran itu kalamullah dipateni. Kejem banget ini. Ini khalifah.
Kejem luar biasa. Kata Ahmad bin Nasir. Kata Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani. Coba ada kisah tentang Al-Wasik yang menakjubkan. Kemudian disampaikan qatala Ahmad bin Nasir. Wa kana lisanahu yaqra'ul Qur'an ila andufina. Kisahnya Ahmad bin Nasir. Itu lesannya senantiasa membaca Quran sampai ketika dikubur. Jadi sampai mati dikubur, itu terus membaca Quran. Saudara yang saya hormati, disiksa tetap ngaji, disiksa tetap ngaji. Begitu dipendem, wis. Ini luar biasa Ahmad bin Nasir. Kemudian fawajadal mutawakkil min dalika wa sa'ahu masami'ahu fi akhihi. Mutawakil ini mendapatkan sesuatu yang dianggap jelek dari apa yang dia dengar dari saudaranya. Ketika itu belum bisa menerima. Lalu masuk Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Ini termasuk pembesar di masa Al-Wasik. Al-Mutawakil tanya, ya Ibna Abdul Malik, fi qalbi min qatli Ahmad ibn Nasr. Dalam hatiku ada sesuatu terhadap pembunuhan ulama Ahmad bin Nasr. Kata Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad, wahai Amirul Mukminin, Allah akan membakarku dengan api kalau misalkan Al-Wasik membunuh dia kecuali tidak dalam keadaan kafir. Jadi Wasik itu mateni dia kafir. Tapi lihat, omong dia bohong. Sampai dia bersumpah, biarlah Allah membakar saya kalau Al-Wasik itu mateni ulama itu tidak dalam keadaan kafir. Berani berbohong di hadapan khalifah. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu masuk Harsamat. Al-Mutawakil ini ngomong lagi, ya Harsamah, dalam hatiku terhadap pembunuhan Ahmad bin Nasr itu masih ada keraguan. Apa jawabannya Amirul Mukminin? Biarlah Allah qata'ani irba. Dipotong dengan tercabik-cabik. Kalau misalkan Amirul Mukminin Al-Wasik membunuhnya kecuali tidak dalam keadaan kafir. Jadi bohong lagi. Ya. Dengan mengatakan Ahmad bin Nasir itu kafir, makanya dibunuh sama saudaranya Al-Wasik, Khalifah Al-Wasik. Tapi dengan bohong, biarlah Allah cabik-cabik saya ini. Kemudian masuk padanya Ahmad ibn Abi Duat. Lalu Al-Mutawakil tanya lagi, ya Ahmad, gimana coba berkaitan dengan terbunuhnya Ahmad bin Nasir? Jawabannya, ya Amirul Mukminin, darabani Allahu bil falij. Ya. In qatalahu Amirul Mukminin Al-Wasik ila kafira. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan lumpuh kepadaku. Kalau misalkan Amirul Mukminin membunuh dia tidak dalam keadaan kafir. 3 orang tokoh mengadakan kebohongan atas nama orang soleh. Mukmin dianggap kafir. Meyakini Al-Quran kalamullah dianggap kafir. Coba lihat apa akhir kesudahannya. Maka Mutawakil mengatakan, Amaz Zayyad sing pertama tadi yang bersumpah biarlah Allah membakarku. Akhirnya mereka itu ahraqathu binar. Dibakar dengan api. Adapun Harsamah itu lari. Ya, kemudian ketika lari ini melewati satu kabilah dari kabilah Khuza'ah. Khuza'ah itu kabilahnya Ahmad bin Nasir Al-Khuzai. Lewat kabilahnya itu kemudian kecekel. Loh ini dulu ini. Iya. Ini dulu yang dahulu itu membunuh Ahmad bin Nasir. Pada masa Khalifah Al-Wasik. Cewakal itu kemudian faqata'u irba. Dicacah. Adapun yang ketiganya Ahmad bin Abi Duat. Sajanahullahu fi jilsi. Akhirnya dia dipenjarakan oleh Allah dalam kulitnya. Wis ora iso ubah apa-apa. Lumpuh. Kisah ini apa pelajarannya? Kalau seorang berani mengadakan kebohongan, itulah akhir kesudahannya. Akhir kesudahannya. Berani berbohong, apalagi coba niatannya apa? Di hadapan Mutawakil, di hadapan khalifah, mungkin jilat. Kebohongan itu nanti akan memunculkan balasan yang luar biasa. Persis seperti apa yang dia bersumpah dengannya. Lah ini hati-hati.
Jangan coba-coba seseorang berbohong. Jangan coba-coba seseorang itu melakukan kedoliman. Apalagi sampai kebohongan atas Allah. Kedolimannya itu tingkatannya syirik. Wis tunggunan. Waqad khaba man iftara. Kaidahnya sungguh merugi orang yang mengadakan kebohongan. Jangan kepengaruh. Oh, jujur mujur ngalor katanya. Jujur itu mujur ngalor mati. Zaman saiki ora ngapusi Mas. Ora iso mangan no katanya. Itu rawahu syaiton. Riwayatnya syaiton itu. Jadi kalau zaman sekarang kok cari usaha kok yang halal, wong haram yang angel, itu berarti ora iman. Enggak beriman bahwasanya semua kita rezekinya sudah dicatat. Akhirnya harus mengambil cara yang haram. Harus melakukan kebohongan, harus melakukan, saudara yang saya hormati, kedoliman. Wallahu ta'ala alam, satu kisah dulu. Masih ada 2 kisah. Insya Allah nanti kita akan baca di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dari setiap kebohongan perkara yang diada-adakan. Allahumma amin. Sehingga kita terhindarkan dari segala bentuk kerugian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.